Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau Bapa di surga telah menyediakan tubuh bagiku. Nah saudara, kita akan coba tanya, mengapa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Bapa di surga itu tidak menyediakan apa-apa, korban maupun upacara-upacara atau ritual apapun tidak disediakan, tapi hanya tubuh yang disediakannya. Nah, inilah arti yang utama, yang pertama, kenapa Tuhan Yesus harus mati. Saudara, kalau Bapa di surga itu hanya sekedar ingin menyelamatkan orang supaya tidak masuk neraka, ya, kalau cuma itu pikirannya, nggak perlu Tuhan Yesus mati. Nggak perlu dia harus repot-repot jadi manusia, nggak perlu. Karena kalau hanya memindahkan orang ke neraka ke surga, istilah saya itu, Papa bisa buka travel legend. Ngerti nggak istilahnya itu? Cuma mindahin orang saja. Nah tapi masalahnya bukan cuma mindahkan orang dari neraka ke surga, bukan itu. Ada yang lebih dalam lagi. Maka itu dia sediakan tubuh. Nah kita tanya, untuk apa tubuh yang Papa sediakan buat Tuhan Yesus? Untuk apa? Ibrani pasal yang kedua, kita akan coba temukan ini. Mengapa harus tubuh? Kenapa tidak yang lain? Ibrani pasal yang kedua, kita akan lihat dulu ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu, maksudnya kita manusia ini, adalah anak-anak atau manusia dari darah dan daging. Nah, ini kita mulai menemukan penjelasannya. Karena kita, anak-anak manusia ini, adalah anak-anak yang terdiri dari darah dan daging, maka Tuhan Yesus juga, saya tambahkan kata satu, harus menjadi sama dengan mereka, yaitu kita yang punya darah dan daging, dan harus mendapat bagian dalam keadaan mereka, yaitu keadaan kita. Jadi kalau cuma sekedar memindahkan orang supaya nggak masuk neraka, dari neraka pindah ke surga, maka nggak perlu macam-macam, mudah buat Bapa di surga. Tapi ada bagian yang Tuhan kita di surga tidak pernah bisa merasakan. Nah, itulah kita. Coba renungkan. Sebagai Tuhan, dia pernah tahu rasa lapar tidak? Jawab cepat. Sebagai Tuhan, dia pernah tahu rasa lapar tidak? Enggak bisa. Sebagai Tuhan, dia pernah tahu enggak rasa sedih? Tidak juga. Sakit juga tidak. Nah, ini bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain di dunia. Semua agama di dunia, Tuhan mereka hanya memberi peraturan tanpa bisa mengerti perasaan orang yang dia mau tolong. Salah satu bukti, maka itu semua agama di dunia, kitab suci mereka tidak bisa diterjemahkan, harus menggunakan bahasa asli dari pendiri agama itu. Baru terakhir-terakhir ini saja, banyak agama-agama kitab sucinya diterjemahkan ke bahasa-bahasa lokal. Tapi dari awalnya mereka tidak boleh. Sebab mereka mengakui bahwa bahasa pendiri mereka itu bahasa surga, yang harus semua orang mempelajari. Bayangkan, untuk bahasanya saja itu nggak bisa diganti. Maka itu semua agama di dunia sampai hari ini, kalau umat mereka berdoa, harus berdoa dengan bahasa asli dari pendirinya. Mengerti maksud saya, saudara? Maka itu semua agama di dunia doanya ya doa bahasa mereka. Bayangkan, untuk bahasanya saja semua manusia harus mengikuti dia. Bagaimana Tuhan mereka bisa tahu keadaan yang mau ditolong itu? Nah, kalau Tuhan kita tidak, dia menjadi sama seperti kita, mendapat bagian seperti kita juga. Maka itu Tuhan Yesus waktu masuk ke dunia, dia perlu tubuh. Jadi untuk apa sekarang? Ayo cepat, untuk apa? Bisa merasakan yang kita rasakan.
Saya lompat dulu ke ayat 18. Masih Ibrani 2 ya. Ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, his humanity has suffered in being tempted, tested and tried. Ya. Oke, jadi secara kemanusiaannya dia sudah menderita, sudah dicobai, sudah diuji, sudah diapa-apakan lah. He is able immediately ya to run to the cry of. Okay? Jadi dia bisa merasakan semuanya itu. Assist, relief, ya bisa menolong those who are being tempted and tested and tried. Oke, terima kasih, amplified-nya luar biasa. Jadi apa saja yang dialami oleh manusia, Tuhan Yesus sudah mengalami semuanya. Oleh sebab itu, ia dapat menolong orang yang dicobai. Oke, begini. Untuk mempermudahkan ayat 18 Ibrani 2. Kalau saudara kenal seorang dokter ahli jantung, ya, kardiolog. Oke. Menurut ayat ini, maka kardiolog yang hebat adalah seorang kardiolog yang pernah kena serangan jantung berkali-kali. Ngerti nggak maksudnya? Loh, kenapa? Iya, jadi dia nggak cuma teori, dia pernah ngerasain. Betul? Seorang ahli kanker yang hebat, dia harus pernah ngalami kanker dulu. Tapi kan nggak mungkin kalau dia kena kanker mati duluan sudah. Nah itu bedanya Yesus dengan orang. Kalau dokter itu kena serangan jantung mati duluan dia. Jadi mempelajari sesuatu, tahu teorinya, prakteknya beda. Nah, Tuhan Yesus masuk ke dunia, dia hanya perlu tubuh karena hal ini, saudara. Bayangkan, ini yang luar biasa bukan? Jadi dia perlu tubuh bukan untuk keren-kerenan, tidak. Dia perlu tubuh karena dia ingin merasakan apa yang kita rasakan dalam hidup ini. Semuanya dia sudah pernah merasakannya. Maka itu tidak ada yang sulit buat Yesus Tuhan kita untuk menolong kita, karena dia sudah pernah merasakan semua yang kita rasakan. Apa saja. Saya ulangi lagi ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga harus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ayat 14-nya ya. Semua hal yang kita alami, Yesus sudah pernah alami. Mari kita kejar. Saya percaya banyak saudara belum pernah mikir hal seperti itu. Dan saya bersyukur Roh Kudus memberi saya pengertian-pengertian itu. Ya, hal-hal sepele. Ayo saudara pikir. Kalau begitu, menurut saudara, Tuhan Yesus pernah sakit gigi enggak? Loh, barang nggak pernah mikir bukan itu. Ayo cepat mikir. Ya, dia pernah sakit gigi tidak? Nggak usah ragu-ragu, cepat. Pernah. Ketika bayi-bayi menangis, ya rasa kembung perutnya, ada sesuatu yang dia rasa, tapi kita sebagai orang tua kita nggak pernah rasa. Jadi Tuhan Yesus pernah kembung juga nggak waktu masih bayi? Ayo mikir itu. Pernah, betul. Semua hal yang manusia rasakan, dia sudah pernah rasakan. Semua, apa saja. Bedanya cuma satu. Ya, kita lihat Ibrani pasal 4-nya. Bedanya cuma satu. Di sini kita melihat kebenaran ini. Ayat 15. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Jadi humanity-nya, kemanusiaannya itu sangat luar biasa. Sebab imam besar yang kita punya, ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, bagaimana dia? Ayo, sebaliknya bagaimana? Sama dengan kita. Ia telah dicobai. Nah, bedanya di bagian ini saja. Hanya tidak berbuat dosa. Sudah merasakan semuanya. Kalau saudara ketemu dengan anak-anak muda, bacakan ayat ini. Tuhan Yesus pun pernah terganggu dengan percabulan. Ya atau tidak? Pasti pernah. Pokoknya semua yang dialami manusia, dia pernah. And have a shared feeling with our weaknesses. Ibrani